Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo adik-adik sahabat Kukar Pintar, selamat datang di portal Kukar Pintar. Di sini Ibu akan mengajak kalian untuk melaksanakan pembelajaran materi IPA. Bersama saya Ibu Tika Andria yang akan mengajak kalian untuk membahas materi IPA kelas 7 semester yang kedua, yaitu bab yang ke-9 tentang struktur bumi dan dinamikanya. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang konsep lapisan bumi. Buku yang akan kita pakai pada pertemuan ini adalah buku paket IPA kelas 7 semester yang kedua kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kemdikbud edisi revisi 2018. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan kalian dapat menjelaskan karakteristik lapisan penyusun bumi. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian tentang bumi. Bumi adalah tempat tinggal kita sebagai makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Jadi, tentang bumi ini, apa sih yang sudah kalian ketahui? Baik itu bentuknya, lapisannya, atau sifat-sifatnya. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengajak kalian untuk mengamati dua benda yang Ibu bawa ini. Nah, di sini Ibu menunjukkan kepada kalian dua buah benda. Yang pertama adalah telur rebus yang sudah dibelah dua, dan yang kedua adalah bawang bombay yang juga sudah dibelah. Keduanya menunjukkan isi bagian dalamnya, di mana terdapat lapisan-lapisan yang ada di dalam. Jika kita lihat pada telur, ada lapisan cangkang, di bawahnya ada selaput tipis, lalu ada putih telur, dan ada kuning telur. Untuk bawang bombay, di dalamnya ada banyak sekali lapisan-lapisan dari umbinya. Lalu, apa hubungannya dengan bumi kita? Apakah bumi kita juga seperti telur dan juga bawang bombay tadi, mempunyai lapisan-lapisan di dalamnya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Struktur bumi. Bumi kita berbentuk sfera. Bumi terdiri daripada 3 lapisan: kerak bumi, mantel, teras bumi. Kerak bumi merupakan lapisan yang paling nipis, keras dan pejal. Kerak bumi terdiri daripada 2 lapisan yang dikenali sebagai sail dan sima. Mantel pula merangkumi 85% daripada isi padu bumi. Mantel terletak di bawah lapisan kerak bumi dan bersifat pepejal, tetapi lapisan luarnya bersifat separa cecair. Teras bumi merupakan lapisan bumi yang paling dalam. Terdapat 2 jenis teras bumi, iaitu teras luar dan teras dalam. Teras luar berkeadaan cecair, manakala teras dalam berkeadaan pepejal. Lapisan ini mengalami tekanan yang sangat kuat dan suhu yang sangat tinggi. Lapisan-lapisan ini membentuk keseluruhan struktur bumi dan pastinya akan mengubah bentuk muka bumi kita ini pada masa akan datang. Nah, adik-adik sahabat Kukar Pintar, setelah kalian menyimak video tadi, kalian jadi tahu kan lapisan-lapisan bumi? Jadi, bumi itu disebut juga dengan si kelereng biru karena warnanya yang didominasi oleh warna biru. Bumi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanah.
Bumi merupakan planet ketiga dari tata surya setelah Merkurius dan Venus. Bumi merupakan habitat dari makhluk hidup karena bumi mempunyai karakteristik di mana makhluk hidup bisa tinggal di dalamnya. Bumi terletak di galaksi Bima Sakti atau yang disebut dengan Milky Way. Bumi sebagian besar didominasi oleh warna biru karena merupakan pantulan dari warna samudra yang berwarna biru tua. Dan bumi juga mempunyai satu buah satelit yaitu bulan atau moon. Diameter bumi adalah 12.756 km dan masanya adalah 5,9 triliun kilogram. Di sini bisa kalian lihat struktur lapisan bumi. Ada kerak bumi, selubung, dan juga bagian intinya. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu lapisan dari bumi ya. Lapisan yang pertama adalah kerak bumi atau disebut dengan crust. Ciri-cirinya antara lain, dia merupakan lapisan paling luar dari bumi dengan ketebalan 5-70 km. Dan suhu bagian bawahnya adalah 1100 derajat Celcius. Lapisan kerak bumi terdiri dari dua lapisan juga, atau dua bagian juga. Yang pertama adalah kerak benua yang berupa daratan dengan ketebalan antara 30-70 km. Dan yang kedua adalah bagian kerak samudra yang berupa lautan dengan ketebalan 6-11 km. Lapisan kerak bumi ini terdiri dari bebatuan beku, sedimen, metamorf, silikon, besi, dan oksigen. Dan merupakan lapisan yang paling tipis dibandingkan lapisan bumi lainnya. Di dalam lapisan kerak bumi ini terjadi proses endogen yang menyebabkan terbentuknya gunung-gunung. Lapisan yang kedua adalah lapisan selimut atau mantel bumi atau sering lapisan yang kedua adalah lapisan selimut atau mantel bumi atau sering disebut dengan selubung bumi. Ciri-cirinya adalah pada lapisan yang kedua ini merupakan lapisan yang paling tebal di antara dua lapisan lainnya, serta memiliki kandungan magma yang sering kita lihat ketika terjadi erupsi atau gunung meletus pada gunung berapi. Lapisan ini sering disebut dengan astenosfer. Ketebalannya sekitar 2.900 km. Dan memiliki suhu yang sangat panas sekitar 3000 derajat Celcius. Struktur dari selimut bumi ini terdiri dari kandungan besi, aluminium, magnesium, kalium, silikon, dan oksigen. Yang terdiri dari dua lapisan juga, yaitu yang pertama adalah mantel atas yang bersifat plastis sampai semiplastis dengan kedalaman 400 km. Dan yang kedua adalah mantel bawah yang bersifat sangat padat dengan kedalaman sekitar 2.900 km. Selanjutnya lapisan yang ketiga adalah lapisan inti bumi bagian luar atau outer core. Ciri-cirinya adalah ini merupakan bagian terdalam dari struktur lapisan bumi ke bawah dengan ketebalan 2.000 sampai 5.000 km dan kondisinya sangat padat. Terdiri dari besi, nikel, sulfur, dan oksigen. Suhu dari lapisan ini bisa mencapai 4.000 sampai 5.000 derajat Celcius dengan berat jenis 10 sampai 12 gram per cm kubik. Lapisan inti bumi bagian luar ini disebut oleh para peneliti sebagai pengarah kompas magnetik yang disebabkan ketika bumi melakukan rotasi yang menghasilkan magnet bumi. Nah, lapisan yang keempat adalah lapisan inti bumi bagian dalam atau inner core. Ciri-cirinya adalah
merupakan pusat terdalam dari inti bumi dengan kedalaman mencapai 5.200 km dari kerak bumi dengan diameter 2.700 km dan suhu bisa mencapai 4.500 derajat Celcius. Lapisan ini memiliki material yang serupa dengan meteorit logam yang tersusun atas besi dan nikel. Nah, adik-adik sahabat tukar pintar, mengenai bumi kita ini merupakan satu dari planet yang berada dalam satuan tata surya yang terus berevolusi mengelilingi matahari. Bentuk yang oval layaknya bola yang ditekan pada bagian atas dan bagian bawah atau bagian kutubnya, sehingga terbentuk tonjolan pada bagian terluar pada bumi yang kita sebut dengan garis khatulistiwa. Sebenarnya bagian bumi ini terdiri dari 3 komponen penyusunnya. Yang pertama ada penyusun yang berupa gas, sering disebut dengan atmosfer. Yang kedua penyusunnya yang berupa zat padat yang sering kita sebut dengan litosfer. Dan yang ketiga adalah penyusun dari zat cair yang kita sebut dengan hidrosfer. Jadi adik-adik sahabat tukar pintar, bisa kita tarik kesimpulan dari pelajaran kita kali ini bahwa lapisan bumi itu ada 3 macam atau 3 lapisan. Yang pertama adalah kerak bumi, yang kedua mantel atau selimut bumi, dan yang ketiga ada inti bumi. Di dalamnya ada inti bagian luar dan inti bagian dalam. Lalu susunan dari bumi ini atau susunan dari lapisan bumi ini terdiri juga dari 3 komponen. Yang pertama atmosfer yang berupa gas, yang kedua litosfer yang berupa zat padat, dan yang ketiga adalah hidrosfer berupa zat cair. Jadi adik-adik sahabat tukar pintar, dari refleksi kita hari ini, apa yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini? Apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dan bagaimana perasaan kalian setelah belajar pada pertemuan ini? Ibu harapkan apa yang sudah kalian pelajari bisa bermanfaat untuk kemudian hari ya. Nah, agar kalian bisa lebih memahami dan lebih dalam mengerti tentang konsep lapisan bumi, kalian bisa membuat mind map atau peta konsep tentang struktur lapisan bumi dengan beberapa kata kunci yang sudah Ibu berikan berikut ini. Kerak bumi, mantel bumi, inti luar bumi, inti dalam bumi, atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Kalian juga bisa menambahkan beberapa kata kunci yang kalian rasa perlu. Berikut ini adalah contoh mind map yang bisa kalian buat. Bisa berupa bulatan atau bagan-bagan yang berupa kotak. Nah, tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah ada tugas LKPD yang sudah Ibu insertkan ke file PPT yang Ibu berikan. Nah, adik-adik sahabat tukar pintar, untuk sumber referensinya Ibu menggunakan 2 macam, yaitu dari buku dan sumber internet yang bisa kalian lihat dan kalian buka alamat websitenya yang ada di sini. Nah, adik-adik sahabat tukar pintar, bagaimana penjelasan Ibu tadi? Sudah cukup jelas bukan? Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, stay healthy, stay happy, and stay positive. Salam Kukar Pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.